Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siva Indira Sari dengan NPM 22311117 Prodi Sistem Informasi kelas SI 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan dalam PHP. Berikut adalah anggota kelompok saya. Baik, yang pertama yaitu ada apa itu percabangan. Definisi percabangan. Percabangan adalah suatu struktur kontrol dan pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Dengan menggunakan percabangan, program dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai, sehingga alur program bisa berubah sesuai dengan input atau kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu ada komponen utama percabangan. Yang pertama, kondisi. Ekspresi yang dievaluasi menjadi benar, true, atau salah, false. Lalu blok kode. Kode yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Lalu selanjutnya ada kegunaan. Percabangan digunakan untuk yang pertama mengontrol alur eksekusi program, yang kedua menangani situasi yang berbeda dengan logika yang sesuai, dan yang terakhir mengimplementasikan keputusan dalam aplikasi seperti validasi input atau pengolahan data. Selanjutnya ada jenis-jenis percabangan dalam PHP. Yang pertama, percabangan if. Fungsi mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar, true. Contohnya sebagai berikut, dan penjelasannya yaitu jika variabel umur bernilai 20, maka pesan Anda sesuai dewasa akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, percabangan if else. Fungsi menyediakan dua jalur, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Contohnya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu karena umur bernilai 16, maka pesan Anda masih remaja yang akan ditampilkan. Yang ketiga, percabangan if else. Fungsi memungkinkan pemeriksaan beberapa kondisi secara berurutan. Contohnya yang ada di bawah ini, dan penjelasannya dengan nilai 75, outputnya adalah Anda mendapat B. Dan yang terakhir ada switch case. Fungsi memilih di antara beberapa kemungkinan berdasarkan nilai dan variabel. Contohnya sebagai berikut, dan penjelasannya karena hari bernilai 3, outputnya adalah hari Rabu. Lalu yang selanjutnya ada kapan menggunakan percabangan. Yang pertama, validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kriteria tertentu. Lalu pengaturan alur program mengarahkan eksekusi kode ke bagian yang berbeda berdasarkan keputusan tertentu seperti dalam aplikasi berbasis menu. Dan yang terakhir, logika bisnis, menyusun aturan yang kompleks untuk menentukan hasil dari suatu progres sesuai di dalam perhitungan diskon atau penentuan kategori produk. Lalu ada fungsi percabangan, pengambilan keputusan, mengarahkan alur program untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi. Validasi input, memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna memenuhi kriteria tertentu. Lalu mengatur alur program, mengontrol jalur eksekusi program berdasarkan status variabel. Dan terakhir, menangani kesalahan, menangkap dan menangani situasi yang tidak terduga. Selanjutnya, implementasi dan penjelasan. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat mengontrol warna, font, tata letak, spasi, dan elemen visual lainnya. Lalu kegunaan CSS. 1. Memisahkan konten dan desain HTML untuk struktur CSS untuk tampilan. Yang kedua, mengatur tata letak, mengontrol posisi dan ukuran elemen di halaman. Yang ketiga, membuat desain responsif, menyesuaikan tampilan untuk perangkat berbeda, desktop, tabel, ponsel. Dan yang terakhir, konsistensi, membuka tampilan seragam di seluruh halaman web. CSS membuat web lebih menarik dan mudah diatur. Lalu berikut adalah penjelasan dari kode HTML dan PHP yang ada pada gambar. 1. Div class container. Bagian ini membungkus semua elemen di dalamnya dan menerapkan gaya dari container yang sudah dijelaskan sebelumnya di file CSS. Menciptakan kotak dengan background putih, padding, snow, dan lain-lain. Yang kedua yaitu H2. Cek kelulusan /H2 menampilkan judul halaman sebagai cek kelulusan dalam tag heading level 2. Yang ketiga, from method sama dengan post action sama dengan formulir. Ini menggunakan metode post untuk mengirim data. Namun atribut action sama dengan berarti bahwa formulir ini akan mengirimkan data ke halaman yang sama saat submitting. Yang keempat, input type. Number name sama dengan nilai
placeholder, masukkan nilai required input ini meminta pengguna untuk memasukkan angka type sama dengan number. Lalu name sama dengan nilai. Nilai yang dimasukkan akan dikirimkan dengan nama nilai. Lalu placeholder, masukkan nilai text placeholder yang mungkin sebelumnya pengguna memasukkan angka. Wajib menampilkan bahwa input ini wajib diisi. Dan terakhir, button tipe. Submit, cek /button tombol submit untuk mengirimkan data yang diinput ke server. Lalu yang keenam, PHP block. PHP block ini akan memproses data yang dikirim dari form ketika tombol submit ditekan. Yang pertama, if underscore server request underscore method sama dengan post. Kondisi ini memeriksa apakah request yang diterima adalah post, berarti form telah dikirimkan. Jika benar, maka kode di dalam blok ini akan dijalankan. Yang kedua, nilai sama dengan post. Nilai variabel nilai mengambil nilai input yang dikirim dari form dengan name sama dengan nilai. Lalu if nilai lebih besar 60, melakukan percabangan untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 0. Jika benar nilai lebih besar dari 60, maka ditampilkan pesan selamat Anda lulus. Dan jika salah, nilai kurang dari 60, maka ditampilkan pesan maaf Anda tidak lulus. Fungsi keseluruhan. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai melalui formulir. Setelah tombol submit ditekan, sistem akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan memenuhi syarat kelulusan. Nilai lebih besar 60. Jika ya, pengguna akan mendapatkan pesan selamat Anda lulus dengan warna hijau. Jika tidak, akan muncul pesan maaf Anda tidak lulus dengan warna merah. Dan yang terakhir yaitu hasil implementasi. Berikut cek kelulusan yang berwarna hijau, ada lulus, dan cek lulus